Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah taala atas segala karunia dan rahmat yang Allah taala berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan afiat, nikmat waktu dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab diangkatnya derajat di sisi Allah taala, dan insyaallah menjadi saksi yang terbaik kelak pada yaumul qiyamah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi menurut ayat ini adalah nanti pada hari kiamat lisan tidak mampu lagi bicara. Yang berbicara itu adalah kedua tangan kita, dan yang menjadi saksi adalah kaki yang melangkah dalam kebaikan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Insyaallah sekali lagi mudah-mudahan di pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita semua, keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan kesehatan, dan insya Allah keberkahan dalam setiap aktivitas kebaikan kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, kita akan melanjutkan bahasan dari kitab 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada bahasan berikutnya pada surat Fatir ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Surat Fatir ayat 29 dan ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Dan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus salata, dan orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salat mereka. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan orang-orang yang menyisihkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah Ta'ala
karunia dan kebaikan kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah yang maha pengampun dan maha berterima kasih. Ayat yang mulia ini menurut para ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan ada 3 perniagaan, ada 3 bisnis yang tidak akan pernah merugi. Ketika seseorang ditawarkan bisnis, biasanya yang ada dalam benaknya adalah akan ada perhitungan antara keuntungan atau kerugian, Pak. Namanya saja bisnis, ya. Pasti yang pertama kali terbayang dalam benak seseorang itu adalah apakah dia untung atau apakah dia akan mengalami apa? Kerugian. Tapi Allah Subhanahu wa taala tawarkan di ayat yang mulia ini menginformasikan kepada kita semua ada tijaratan lan tabur, bisnis perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Apa saja bentuk bisnis kita dengan Allah Ta'ala, apapun bentuk amal kebaikan yang ditujukan kepada Allah Ta'ala, itu hakikatnya adalah bisnis yang tidak akan pernah merugi, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi kalau udah hubungannya dengan terkait dengan perintah Allah, terkait dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, itu pasti adalah perniagaan yang tidak dapat mengalami kerugian. Karena hubungannya yang memberikan jaminan langsung Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah haji atau jamaah umroh ketika menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, ada doa yang biasa dibaca. Dan ini doa disunahkan dibaca waktu tawaf, ya. Di antara doa yang disunahkan Nabi SAW, Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ini ketika tawaf salah satu doa yang disunahkan untuk dibaca doa ini. Allahumma ja'al hajjan mabrura. Ya Allah, jadikan haji ini atau jadikan umrah ini sebagai haji atau umrah yang mabrur. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Jadikanlah sa'i kami, kesungguhan kami dalam kebaikan menjadi sesuatu yang Engkau terima sebagai sebuah kebaikan, ya Allah. Wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Ya Allah, dosa kesalahan kami dengan menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, ampunilah ya Allah. Wa tijaratan lan tabura. Jadikan amal ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah sebagai perniagaan, bisnis yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Itu maknanya, Pak. Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Jadi kalau kita kasih kesimpulannya, Pak, semua kebaikan yang ditunaikan oleh setiap orang-orang mukmin itu adalah menjadi tijaratan lan tabur, bisnis dengan Allah Ta'ala yang tidak akan mengalami kerugian. Oleh karenanya Allah Ta'ala sebutkan di ayat ini ada 3 yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, bisnis yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Dan ini yang patut kita jaga setelah Ramadan, ya. Karena yang berat itu kan mempertahankan sesuatu kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang paling berat itulah menjaga keistiqomahan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan karomah itu yang terbaik itu istiqomah. Jadi karomah yang paling terbaik itu apa? Istiqomah. Kalau kita mendengar kata karomah yang berhubungan dengan wali Allah, biasanya hal-hal yang di luar kebiasaan, ya. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, karomah yang paling terbaik itu adalah istiqomah dalam beramal. Dan ini yang patut kita jaga pasca Ramadan setelah kita berada di melewati Ramadan. Pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Ramadan sudah membiasakan kita. Ramadan sudah memberikan satu kebaikan kepada kita. Selama Ramadan kita jadikan sebagai bulan tadarus Quran.
Maka pasca Ramadan ini menjadi amal yang perlu dijaga. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena yang dicintai oleh Allah Ta'ala bukan pada banyaknya amal. Yang dicintai oleh Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, adalah amalan yang kontinu, ya, amalan yang didawamkan. Wa in qalla, sekalipun sedikit, tapi istiqamah itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran menggunakan kalimat innal ladzina yatluna. Yatluna itu adalah senantiasa. Kalau senantiasa kan maknanya sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sehingga generasi sahabat terdahulu, kalau kita baca dalam sejarah itu, kenapa disebut dengan generasi Rabbaniyun? Karena bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, generasi yang senantiasa akrab dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan memang kalau kita perhatikan Pak, tidak ada kekhawatiran musuh-musuh Islam itu kecuali bagaimana umat Islam itu adalah dijauhkan daripada Al-Quran. Jadi kekhawatiran mereka adalah kalau umat Islam itu dekat dengan Quran, ya kaji isi Al-Quran, di dalamnya banyak motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak petunjuk dari Allah Ta'ala, ini kemudian membangkitkan kesadaran kepada umat. Makanya mereka berupaya bagaimana caranya supaya umat Islam itu dijauhkan daripada apa? Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang akrab dengan ayat-ayat Allah, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan pahala yang Allah Ta'ala berikan bagi yang berinteraksi dengan Quran, satu hurufnya saja Allah Ta'ala berikan 10 kebaikan. Satu huruf saja. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali. Dan tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini sebenarnya motivasi dari baginda Nabi supaya kita ini benar-benar memanfaatkan waktu bersama Al-Quran. Karena generasi yang tangguh itu sebenarnya generasi yang selalu bersama Quran. Kita lihat para sahabat, generasi terbaik ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Mereka membaca 10 ayat dari Al-Quran, 20 ayat dari Al-Quran, dia mengkaji maknanya, mendalami maknanya. Itu suatu yang Masya Allah memberikan perubahan di dalam kehidupannya para sahabat. Umar bin Khattab itu Pak, karakternya berubah itu dengan Quran. Ya. Yang kita kenal Umar sebelumnya orang yang sangat jauh daripada Islam, tapi begitu dia dididik oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quran, berubah Pak. Makanya Rasulullah SAW akan Umar ya, Allahumma izzal Islam bi Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan maksud Islamnya siapa? Umar. Dan umat itu memberikan perubahan luar biasa Pak. Dan itu semua kata para ahli tafsir adalah bil Quran, karena Al-Quran yang membentuk daripada kepribadiannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa akrab dengan ayat-ayat Allah. Jadi kita masing-masing berazam Pak, setiap hari kita upayakan sebelum memulai aktivitas apapun, awali dulu dengan membaca Quran 10 ayat, 15 ayat, 20 ayat, tapi kita istiqamah untuk melakukannya. Innal ladzina yatluna kitaballah. Dan yang menjadi PR besarnya sebenarnya adalah setelah Ramadan itu bagaimana kita biasakan kebaikan-kebaikan Ramadan, minimal kita tidak tinggalkan sepenuhnya ya. Kata para ulama, ada 2 doa yang sering dibaca di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan nyaris doa ini kita tidak baca Pak. Ya, kata para ulama, ada 2 doa yang sering dibaca di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan terkadang doa ini kita lewatkan Pak. Padahal doa ini luar biasa Pak. Pertama adalah doa Allahumma inni
bisa doa ini dijaga, tidak hanya kita baca di bulan Ramadan, tetapi juga pasca Ramadan kita biasakan memohon kepada Allah ridha dan al-jannahnya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kedua, kata para ulama, doa yang setelah Ramadan nyaris kita lewatkan ini doa apa? Padahal doa ini baik, luar biasa, mulianya luar biasa. Apa doanya kata para ulama? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kira-kira isinya tentang apa tuh Pak? Meminta apa? Ampunan kan? Al-afu. Dan menurut para ulama, al-afu itu lebih tinggi daripada maghfirah. Ya. Makanya orang yang meninggal dunia, orang yang wafat, yang dimintakan al-afu Pak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi artinya kata para ulama, doa yang biasa dibaca di bulan Ramadan biasakan juga untuk kita baca setelah Ramadan. Termasuk doa yang terbaik tadi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Mulia, cinta kepada ampunan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Yang kita minta adalah al-afu, tidak hanya diampuni tapi juga ditutupi segala kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu, ditutupi aib kita oleh Allah. Itu makna al-afu. Sehingga kata para ulama as-salafus saleh itu al-afu itu lebih tinggi dibandingkan maghfirah. Ya, maka yang diminta di bulan Ramadan itu adalah yang paling utama, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Namun kata para ulama, kalau bisa doa ini jangan dibaca hanya di bulan Ramadan. Nah, kita baca juga di luar daripada bulan Ramadan karena makna doa ini sangat mulia kata para ulama. Bahkan ini yang difokuskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ulangi sekali lagi, ada dua doa yang terbaik yang biasa mungkin kita baca di bulan Ramadan. Kalau bisa setelah Ramadan kita baca di doa juga. Pertama tadi adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi pesannya Al-Quran sebenarnya Pak, kalau kita boleh tadabbur ayat ini adalah kalau bisa kebaikan yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan kita jaga setelah Ramadan. Salah satunya adalah tadi innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata, dan orang-orang yang mendirikan salatnya di bulan Ramadan. Kita dibiasakan untuk qiyam Ramadan, salat malam. Maka setelah Ramadan kita jaga salat tahajud, minimal adalah kita jaga salat sunat witir. Jadi kalau kita nggak bisa tahajud, minimal kata para ulama jangan tinggalkan salat sunat witirnya. Kalau kita tidak mampu bangun salat malam, salat tahajud, bisa dilakukan witir setelah salat isya. Dan itu kebiasaannya beberapa sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu seringkali salat salat witirnya itu ba'da isya. Ya. Jadi ba'da isya, setelah salat ba'diyah isya, beliau kemudian lakukan salat sunat witir. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang kedua yang biasakan jaga salat witir sebelum istirahat di malam hari, penghafal hadis yang paling terbanyak dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau biasakan witirnya sebelum istirahat di waktu malam. Jadi ini menunjukkan bahwasannya para sahabat itu berupaya tidak meninggalkan satu kebaikan yang telah didapatkan sebelumnya, walaupun tidak tahajud, minimal yaitu melaksanakan sholat apa? Sholat witir. Bahkan walaupun cuma 1 rakaat para jemaah. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang witirnya setelah 1 rakaat, namanya sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu witirnya 1 rakaat terus Pak. Ya baik. Tapi amalnya dia dawamkan, amalnya
amal yang kontinu. Walaupun itu mungkin amal sederhana, tetapi dikontinukan. Nah, sehingga di dalam sirah itu kalau kita coba kaji, Pak, sahabat itu mereka menjaga satu amal sebagai identitas mereka, Pak. Contoh misalnya, Pak, ada sahabat yang selalu menjaga sholat sunat wudhu, dan terkadang ini sahabat orang yang menjaga sholat sunat wudhunya. Nama sahabat itu adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, sampai-sampai Rasul kan pernah bermimpi, ya. Kenapa? Ketika beliau berada di surga, di taman surga, beliau sedang berjalan, kata Rasulullah SAW, tiba-tiba mendengar suara terompahnya Bilal mengikuti Nabi SAW. Keesokan harinya, Bilal dipanggil oleh Nabi, wahai Bilal, amal apa yang kau biasakan? Jadi sampai Rasul bertanya, amal apa yang kau biasakan wahai Bilal? Kata Bilal, ya Rasul, saya tidak punya amal banyak, tapi saya selalu menjaga sholat sunnah setelah berwudu 2 rakaat. Rakaat ini habis berwudu dia sholat sunnah 2 rakaat, dan ini kebiasaan sahabat saya, Bang. Dan itu menjadi identitasnya, Pak. Jadi kalau sudah dengar sholat sunnah, sholat sunnah wudu, pasti yang kebayang itu dalam hadisnya Bilal bin Rabah. Padahal amalan itu amalan umum dilakukan oleh para sahabat, tapi menjadi identitasnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Karena kenapa? Karena dia rutinkan dawamkan. Kedua, contohnya misalnya ada sahabat yang mendawamkan sholat istikharah. Namanya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi sampai Jabir ini, Pak, hampir setiap hari sholat istikharah. Hampir setiap hari sholat istikharah, dan menjadi identitasnya, Pak. Jadi kalau sholat istikharah yang terkenal dalam sejarah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Padahal sholat sunat ini umum dilakukan oleh para sahabat, tapi jadi identitasnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena kenapa? Didawamkan amal kebaikan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib punya kebiasaan, Pak. Setiap beliau mau istirahat, beliau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Didawamkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan jadi identitasnya, Pak. Nah, jadi rupanya para jemaah dirahmati Allah Ta'ala, amal itu bisa menjadi identitas kita. Ketika amal itu didawamkan, amal itu dirutinkan, maka akan menjadi identitas kita, yang itu kemudian bisa jadi menjadi asbab daripada husnul khatimahnya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Orang itu diwafatkan oleh Allah tergantung daripada kebiasaan. Satu kebiasaan yang baik jangan mudah dilepaskan, Pak. Suatu kebiasaan yang baik, amal soleh jangan mudah ditinggalkan, Pak. Karena kenapa? Karena bisa jadi itulah cara Allah Ta'ala inginkan kebaikan untuk kita, sehingga orang itu wafat sesuai dengan kebiasaan sepanjang hidupnya. Ini yang kita bisa ambil pembelajaran dari ayat ini. Wa aqamus sholata, orang-orang yang mendirikan sholat mereka, menjaga sholat mereka, baik sholat yang wajib, yang fardu, ataupun sholat yang sunnah. Ramadan sudah mengajarkan kita menjaga qiyam Ramadan, salat malam, maka pasca Ramadan amal ini kita jangan tinggalkan. Minimal tadi kata para ulama, salat sunnat witir. Bahkan witir ini saking utamanya para jamaah dalam mazhab Hanafi, hukumnya witir itu wajib, Pak. Nanti Bapak Ibu kalau baca dalam kitab perbandingan fikih, perbandingan mazhab, ya, menurut Imam Abu Hanifah, sholat witir itu hukumnya wajib. Kalau mazhab yang lain, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kalau mazhab Hanafi, witir itu hukumnya apa? Wajib. Sehingga tidak ditinggalkan. Ya. Bahkan Rasul sepanjang hidup beliau belum pernah meninggalkan sholat sunat witir. Hatta beliau safar tidak ditinggalkan sholat sunat witir. Sehingga Imam Abu Hanifah atau kita kenal mazhab Hanafi mengatakan witir itu hukumnya adalah wajib. Tapi kalau mazhab yang lain, mazhab fikih Imam Syafi'i, mazhab fikih Imam Maliki, mazhab fikih Imam Hambali mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati apa? Wajib. Tapi kalau Imam Abu Hanifah enggak, wajib. Ya, karena
Rasul sepanjang hidup beliau tidak meninggalkan sholat apa? Witir. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan orang-orang yang menyisihkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ini pesannya adalah yaitu sedekah. Ya, karena dengan sedekah itu hakikatnya harta tidak berkurang. Wallahi kata Nabi, demi Allah, ma naqasa malun bi shadaqatin, tidak berkurang harta kalau kita bagikan atau sedekahkan, tidak berkurang. Bahkan kata Rasul, yazdad, bertambah, yazdad, bertambah, yazdad, bahkan bertambah. Jadi sedekah itu hakikatnya adalah justru menjadi asbabul barakah. Dalam salah satu kalimatnya Imam Nawawi mengatakan begini, Pak, kan kita pernah mungkin mendengar hadis setiap pagi hari kalau orang bersedekah, walaupun tafsirannya dari para ulama ada perbedaan, Pak. Yang disebut dengan sedekah pagi itu kapan? Ada yang memaknai sedekah pagi itu adalah setelah sholat subuh sampai waktu syuruk. Sedekah pagi, sedekah as-sabah. Tapi ada juga yang memaknai sedekah pagi itu adalah waktu duha sampai tergelincir matahari. Berarti menjelang waktu zuhur. Jadi dua pilihannya kata para ulama. Yang disebut dengan sedekah pagi itu adalah dari waktu subuh sampai waktu apa tadi, Pak? Syuruk. Yang kedua, sedekah pagi itu adalah waktu duha sampai tergelincir matahari atau menjelang waktu zuhur. Oleh karena kalau kita baca zikir waktu pagi, kita bacakan apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal an-nusyur. Jadi sobah itu dalam bahasa Arab ada dua maknanya, Pak. Jadi sobah bisa artinya dari waktu subuh sampai waktu syuruk. Sobah itu juga maknanya dari waktu duha sampai tergelincirnya matahari. Ya. Jadi para ulama memberikan penjelasan tadi sehingga kalau ada perbedaan kita saling memahami, saling menghargai. Karena kenapa? Ini hal yang hanya dalam masalah pemahaman, di dalam masalah mana pagi, Pak. Maka bahasa Arab itu kompleks sebenarnya, Pak. Sehingga kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau kita tidak bisa baca zikir pagi habis subuh, tidak usah khawatir, Pak. Waktu duha itu masih ada kesempatan, Pak. Ya, Pak, ya, masih kategorinya sobah, ya, masih dalam kategori apa, Pak? Sobah. Sama halnya zikir sore. Kata Imam Nawawi, waktunya adalah ba'da asar sampai terbenam matahari. Ini pertama, Pak. Ba'da asar sampai terbenam matahari. Kalau nggak sempat, kata Imam Nawawi, masih ada waktu bainal maghrib ila isya, antara waktu maghrib sampai waktu apa? Isya. Jadi masya Allah ulama memberikan kita panduan, ulama memberikan kita penjelasan supaya kita mampu mengamalkannya sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dalam mengamalkan amalan sunnah itu tidak saklek gitu, Pak. Saklek kita apa, Pak? Tidak mesti begini, enggak. Ulama memberikan penjelasan, oh kalau nggak mampu melakukan di waktu ini masih ada waktu yang lain. Yang penting jangan ditinggalkan. Kalau usah sih memahami apa, ulama itu memberikan yang penting kita jangan tinggalkan tuh amalan sunnah. Ya, Pak, ya. Walaupun hukumnya adalah sunnah. Kalau kita tidak mampu habis subuh kita baca waktu duha sampai tergelincir matahari. Jadi Imam Nawawi itu luar biasa, Pak, memberikan penjelasan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Pak Imam Nawawi. Ini sering kita baca kitabnya itu, Pak, Riyadhus Shalihin, Arba'in. Namanya Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan beliau yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Ya, Imam An-Nawawi luar biasa, Pak. Di situ di hadis itu dinyatakan apa, Pak? Setiap waktu pagi ada malaikat yang dikirim oleh Allah. Nah, pagi ini kan umum, Pak. Kapan waktu pagi itu? Tapi Rasul mengatakan setiap waktu pagi Allah Ta'ala kirim malaikat.
Di mana malaikat itu berdoanya? Apa doanya? Jadi ini khusus malaikat itu dikirim dua tempat oleh Allah dan mendoakan, Allahumma a'ti munfika khalafan, ya Allah berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang-orang yang berbagi. Ya Allah berikanlah ganti bagi orang-orang yang berbagi dengan ganti yang lebih baik. Kalimat diganti ini Pak, dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi Pak. Dalam pandangan kita Pak, dalam logika sederhana kita, kalau disebut ganti itu pasti dalam benak kita pertama kali materi diganti dengan apa Pak? Materi. Betul ya Pak? Siapa yang bersedekah, siapa yang berbagi, diganti dengan lebih baik. Dalam benak pertama kali kita berarti adalah Allah Ta'ala ganti dengan materi. Tapi kata Imam Nawawi, ternyata cara Allah Ta'ala mengganti itu tidak mesti dengan materi Pak. Ya Pak ya, tidak mesti dengan apa Pak? Materi. Apa kata beliau? Pertama adalah bisihhati wal afiyah. Bisa jadi Bapak Ibu dikasih badan yang sehat, dikasih fisik yang sehat karena sedekah yang kita keluarkan. Bisihhati wal afiyah. Dikasih dalam bentuk apa Pak? Sehatan dan afiat. Sehat itu rezeki enggak Pak? Rezeki. Afiat itu rezeki. Dikasih ganti yang lebih baik dari sedekah itu adalah dengan kesehatan. Oleh karenanya ini kalau kita korelasikan dengan hadis Nabi Pak, ada hadis mengatakan dawu mardakum bis sadaqah, obati sakit itu dengan sedekah. Ini mau apa? Mungkin kita bertanya gitu, kok bisa sedekah itu bisa menjadi sebab kesehatan Pak? Betul nggak Pak? Orang kalau sehat biasanya cari obatnya di kemana Pak? Coba kalau kita sakit biasanya cari obatnya kemana Pak? Ya, apotek kan? Ya, kita cari itu obat sesuai dengan sakit yang kita alami. Ternyata dalam syariat itu mengatakan apa? Dawu mardakum bis sadaqah, obati sakit itu juga dengan sedekah. Berarti ada di dalam syariat ini Pak yang tidak mesti sesuai dengan nalar dan logika kita Pak. Karena yang kasih sembuhkan Allah. Obat itu hanya wasilah saja. Bahkan obat yang tokcer saja, kalau nggak diizinkan sama Allah sehat, nggak sehat Pak. Walaupun obatnya paten ya Pak. Berarti ngasih kesembuhan siapa sebenarnya Pak? Ya, bukan obat itu Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, obati sakit itu dengan apa? Sedekah. Berarti ada di dalam syariat ini Pak yang tidak mesti masuk dalam akal manusia Pak. Sama halnya Pak, kenapa ketika diperintahkan mengusap kufain itu, kenapa ya tidak diusap ke bagian bawahnya Pak? Kalau kita pakai sepatu yang menutupi mata kaki kan namanya kufain ya Pak ya? Kenapa waktu kita mengusap kufain itu tidak diusap pada bagian bawahnya? Ya diusap yang mana Pak? Yang bawah Pak, yang atasnya Pak? Atasnya Pak. Padahal yang kotor itu yang mananya Pak? Bawahnya. Yang logis sebenarnya Pak, itu yang dibersihkan, yang diusap itu mesti bagian bawah Pak. Tapi justru disuruh Nabi SAW usap pada bagian atasnya. Maka beliau mengatakan laukana dinu bil aqli, kalau agama itu harus sesuai dengan logika manusia, maka yang lebih utama diusap itu adalah pada bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Apa maknanya Pak? Ada di dalam agama syariat Allah ini Pak yang tidak mesti sesuai dengan apa namanya Pak, logika manusia. Ya, termasuk tadi kata beliau Pak, obati sakit itu dengan apa Pak? Sedekah. Dan ini sesuatu yang mujarab Pak. Ada orang mohon divonis penyakitnya berat, tapi masya Allah dia rajin sedekah, dia berbagi, Allah telah angkat tuh sakitnya dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Dawu mardakum bis sadaqah. Maka kata Imam Nawawi, cara diganti apa Allah itu bukan dalam bentuk materi saja. Pertama kata beliau bisihhati wal afiyah. Diganti sedekah itu dengan apa? Kesehatan, afiat ya. Ini cara yang pertama. Kedua, kata Imam Nawawi, cara diganti oleh Allah Ta'ala sedekah itu adalah bitaisir, dikasih kemudahan-kemudahan dalam setiap hajatnya, keinginan, dan dimudahkan sama Allah.
Jadi Bapak Ibu, ketika dikasih kemudahan sama Allah, bisa jadi itulah cara Allah Ta'ala ganti sedekah yang kita keluarkan. Diganti dengan apa? Kemudahan, dimudahkan anak-anak kita, dimudahkan keluarga kita, apa yang menjadi hajat kita dikasih jalannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara diganti, Pak. Ini yang kedua. Cara diganti yang ketiga adalah Allah Ta'ala at-tuma'ninatu fil ahli, dikasih kebahagiaan dalam keluarganya, diberikan kebahagiaan dalam rumah tangganya, diberikan keharmonisan dalam rumah tangganya, itu dengan sedekah yang dia keluarkan, Pak. Jadi artinya Pak, kalau kita boleh ambil pemahaman, kebaikan itu pasti berdampak di dalam kehidupan kita, baik secara langsung ataupun tidak. Jadi kalau usah perhatikan, Imam Nawawi ini ulama yang luar biasa, cerdas, betul luar biasa, Pak. Ya, makanya yang uniknya Pak, tidak ada ulama yang karyanya dipakai seluruh mazhab umat Islam itu kecuali Imam Nawawi, Pak. Coba sebut kitab yang tidak yang hampir semua umat Islam membacanya, Pak. Di antaranya Pak, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu Pak, Bapak tanya di mazhab Hanafi, dibaca itu kitab, Pak. Namanya kitab hadis Riyadhus Shalihin. Di mazhab Maliki dibaca, di mazhab Syafi'i dibaca, di mazhab Hambali dibaca. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Ini kitab paling masyhur, Pak. Ya. Apalagi yang kedua karya beliau, Al-Azkar lil Imam Nawawi, menghimpun zikir-zikir dan doa-doa yang disunahkan Nabi SAW. Dan ini yang paling lengkap, zikir dan doa, Pak, yaitu ditulis oleh beliau, namanya Imam Nawawi. Dipakai di mazhab Hanafi, dipakai mazhab Maliki, dipakai mazhab Syafi'i, dipakai mazhab Hambali. Walaupun basic beliau dari mazhab Syafi'i, tetapi karya beliau, Pak, dipakai di semua lintas mazhab. Ini kan ada satu keberkahan, Pak, yang Allah Ta'ala berikan pada Imam Nawawi, ya. Dan usia beliau wafat itu masih muda, Pak, usia 48 dan 49 tahun, Pak. Tapi antara karya dengan umur, sampai kata para ulama heran, Pak. Imam Nawawi itu kalau dihitung, Pak, karyanya dengan umurnya itu dari semenjak lahir sudah nulis, Pak, minimal 1 halaman atau 1 lembar atau 2 lembar setiap hari, Pak. Karena kenapa? Antara umur beliau dengan karyanya itu lebih banyak karyanya. Ulama yang paling produktif mengkaji Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, namanya Imam Nawawi. Dan ini perlu kita gali terus pemikirannya, gali terus penjelasannya dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Imam siapa, Pak? Nawawi. Mungkin yang selama ini yang kita paling familiar ya kitabnya Riyadhus Shalihin sama apa tadi, Pak? Arba'in. Dan Arba'in itu 40 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah beliau ini ulama yang luar biasa, kelahiran Syam, ya, dan karya beliau dipakai seluruh mazhab, Pak. Ini keberkahan daripada Imam Nawawi. Makanya dalam memahami hadis kayak tadi aja, Pak, kasih penjelasan luar biasa, Pak. Cara digantinya sedekah tidak mesti dengan materi. Tadi diganti sedekah dengan berapa, Pak? 3 kata beliau. Pertama, dikasih sehat sama Allah. Jadi kita kalau sehat ini bisa jadi karena sedekah mungkin kita keluarkan, ya kita berbagi, ya, Allah Ta'ala kasih sehat. Yang kedua dengan apa kata beliau? Kemudahan-kemudahan dalam hidup. Dikasih kemudahan, itu jadi ganti oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga kata beliau adalah bituma'ninati fil ahli, dikasih kebahagiaan dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Ia disebutkan baiti jannati, rumahku adalah surga. Karena kenapa? Karena mereka berbagi, bersedekah, itu Allah Ta'ala kasih kebahagiaan dalam rumah tangganya. Jadi luar biasa. Beliau itu memberikan penjelasan yang terkadang melampaui daripada ulama-ulama yang lain, Pak. Ya. Ustaz lagi sekali lagi, namanya adalah Imam Nawawi. Nah, jadi kalau kita dapat penjelasan hadis Nabi, Ustaz sarankan penjelasan dari beliau yang paling detail, Pak. Namanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji ya pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan dan keistiqamahan. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala ridhai,
Pertama kita memohon kepada Allah, ada doa yang dibaca oleh para sahabat ya, mulai dari bulan Syawal sampai 6 bulan ke depan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita bermohon supaya amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka ketika bulan suatu saling mendoakan kan, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu asalnya sebenarnya Pak dari doa tadi Pak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan kemudian Ibnu Abbas mengatakan, di zaman kami dulu, kata Ibnu Abbas, kalau kami berada di bulan Syawal, kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, boleh ditambahkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Baik, yang kedua adalah ada sunnah di bulan Syawal ini. Kalau bisa kita jangan lewatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam satu hadis sahih, Rasul katakan pada siapa puasa Ramadan dan ia tambah 6 hari di bulan Syawal. Menurut Imam Syafi'i, 6 hari ini tidak mesti berurutan. Yang penting puasa 6 hari di bulan Syawal. Kecuali mazhab Hambali Pak. Kalau Hambali, mazhab Hambali itu disunahkan kalau puasa sunnah Syawal itu berurutan Pak. Ya Pak ya, kalau mazhab Hambali Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau melakukan puasa sunnah Syawal, itu harinya mesti berurutan Pak. Misalnya kalau kita mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan terusnya. Yang penting 6 hari berurutan. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Apa kata beliau? Karena kasyamin dahri, kebaikannya setara dengan puasa setahun penuh. Dan ini kebaikan yang mudah-mudahan kita bisa laksanakan di bulan Syawal ini ya, yaitu berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Karena waktunya kan Syawal ini kan cuma Syawal doang Pak, nggak ada nanti lagi puasa Syawal berikutnya kan ya. Maka dalam mazhab fikih itu mengatakan boleh saja orang mendahulukan dulu puasa sunnahnya bagi yang punya qadha, dan qadhanya boleh diakhirkan. Karena kenapa? Kalau qadha itu waktunya panjang kan? Ya, tapi kalau Syawal itu kan waktunya terbatas di bulan Syawal saja. Walaupun ada juga sebagian ulama mengatakan dahulukan qadha dulu, kemudian lakukan puasa sunnah Syawal. Jadi memang ada perbedaan para ulama dalam masalah itu. Silakan kita pilih yang mana, tidak usah saling menyalahkan Pak. Yang mau mengqadha dulu kemudian Syawal boleh, atau mau Syawal dulu nanti qadhanya juga belakangan juga boleh. Ya, Aisyah itu pernah mengakhirkan qadha Pak. Aisyah itu pernah mengakhirkan qadha. Karena kenapa? Karena kalau qadha itu waktunya 11 bulan Pak. Kalau Syawal itu kan waktunya cuma bulan Syawal doang Pak. Ada nggak Syawal di bulan yang lain Pak? Nggak ada. Maka boleh mendahulukan yang sunnah dulu, puasa di bulan Syawal, nanti kemudian kita mengqadha, nggak ada masalah ya. Baik, mungkin itu dari kami. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahannya. Mungkin sebelum kita akhiri, kami kembalikan ke MC untuk memandu. Mungkin ada yang sharing, kami beri kesempatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan infak tadi Pak, saya mengutip ayat yang ingin saya tanyakan, yaitu surat Al-Munafiqun ayat 10. Wafiqu mimma razaqnakum qabla an yatahaddakum al-maut. Fa yaqulu rabbi laula ila ajalin qarib wa astaqbalu aqul astaqbil. Yaitu infaklah yang kami kepadamu sebelum datang, sebagaimana salah seorang dari kalian waktu kematiannya yang dia minta menunda, dan dia akan pergi, dan dia mengatakan sombong, nanti aku akan menjadi orang yang soleh. Apa makna ayat tadi dibandingkan dengan tadi yang bahwa infak itu bisa menyembuhkan penyakit, tapi bagi orang yang akan meninggal pun mintanya infak juga. Ya. Apa? Kenapa gitu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsiran. Ayat di surat Al-Munafiqun ini menjadi penutup sebenarnya dari surah tadi. Allah Ta'ala firmankan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahadakumul maut. Berinfaklah engkau dari apa yang telah kami rezekikan sebelum datangnya kematian kepada kalian semua. Rupanya Pak Wallahu a'lam ya, yang terjadi nanti waktu orang sakratul maut itu ternyata
hartanya buat apa. Ya selama ini mungkin dia tidak terpikir berbuat kebaikan dengan hartanya, ternyata waktu maut itu Pak datang kepada manusia, baru dia sadar ternyata harta baru bermanfaat kalau diberikan dalam kebaikan. Makanya yang dia minta orang yang wafat itu apa? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kalau bisa akhirkan kematian ini walaupun sesaat. Itu baru terlihat Pak, ternyata dia punya harta, dia punya kekayaan itu Pak, baru berasa itu pentingnya beramal soleh di ujung kehidupannya Pak. Ini menunjukkan apa Pak? Terkadang orang sadar itu ketika menghadapi sakaratul maut. Waktu hidup, waktu sehat Pak, terkadang nggak sadar Pak. Tapi waktu kematian baru sadar. Kenapa nggak berbuat baik? Kenapa nggak beramal soleh? Kenapa nggak beriman dan seterusnya? Baru dia sadar Pak. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ternyata tidak sedikit orang itu baru sadar itulah ketika menghadapi apa? Contohnya Pak, Fir'aun itu sadarnya kapan? Fir'aun itu kapan sadarnya Pak? Waktu menghadapi kematian Pak. Betul nggak Pak? Sampai bilang apa? Amantu kama amanat bihi Bani Israil. Aku beriman sebagaimana berimannya Bani Israil. Baru sadar Pak. Waktu hidup mengaku diri sebagai Tuhan, saya mengalirkan ini sungai Nil, ya, saya memberikan makan kepada Musa dan seterusnya. Saya ini yang menjadi penguasa yang luar biasa. Tapi sadarnya waktu kematian. Makanya dia mengatakan aku beriman, cuma timingnya udah apa nih Pak? Udah nggak ada kesempatan lagi Pak. Jadi kalau ditanya Pak, Fir'aun sempat mengatakan iman Pak, cuma sayangnya imannya udah di waktu yang udah ketutup sama Allah Pak. Kan kata Rasul, selama orang itu belum nyawanya ditenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat, Allah telah masih kasih kesempatan untuk berbuat kebaikan dan taubat. Tapi kalau sudah datang kematian, taubat ditutup sama Allah. Nah, ini berarti pembelajarannya Pak. Terkadang orang sadar itu sudah di waktu yang sudah ditutup sama Allah. Kedua Pak, hikmahnya ayat ini, kata para ulama, ternyata sedekah itu adalah amal yang paling bisa dilakukan orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut bukan sholat, bukan puasa, bukan baca Quran Pak. Yang disebut adalah fa'as-sadaqah. Ya Allah, kalau Kau kasih umur, saya ingin bersedekah. Karena kenapa? Karena kalau berbagi itu kebaikannya adalah bermanfaat bagi kita yang memberi dan juga kebaikan bagi yang menerima. Makanya ibadah yang bagus itu kan kata para ulama ini adalah ibadah yang berefek kepada orang lain. Contoh misalnya Pak, kata Rasul, kalau aku memenuhi hajat saudaraku, lebih aku cintai daripada iktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Bayangkan Pak, menolong, membantu hajat saudara kita. Menolong ini bisa tentunya materi bisa, pikiran bisa, tenaga bisa, sesuai apa yang kita miliki. Bermanfaat bagi orang lain, kata Nabi SAW, lebih aku cintai daripada iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Coba bayangkan Bapak Ibu, iktikaf itu ibadah buat siapa Pak? Iktikaf itu ibadah buat siapa Pak? Diri sendiri. Saya iktikaf, pahala buat saya, kebaikan buat saya. Tapi memenuhi hajat saudara kita berefek kepada orang lain. Kata Rasul, kalau aku dikasih pilihan, kata Nabi, aku lebih memilih memenuhi hajat saudaraku, lebih aku cintai daripada ibadah yang kembali buat diri saya sendiri. Makanya dalam Islam itu kan ibadah itu ada dua kan? Ada yang hubungannya hablum minallah, ada yang hubungannya apa? Hablum minannas. Dan itu dua hal yang gak boleh dipisahkan. Orang nggak bisa mengatakan saya ingin ibadah hablum minallah saja, nggak peduli dengan hablum minannas, nggak bisa. Atau ada juga sebaliknya, hablum minannasnya dia jalankan, tapi hablum minallah dia tidak tunaikan. Ada nggak yang seperti itu? Ada Pak. Sampai ada pemahaman yang penting hidup itu jadi orang baik. Ya Pak ya. Di satu sisi benar nggak Ustaz? Benar ini kalimat, tapi di sisi lain ada kesalahannya. Dia tidak jalankan perintah Allah Ta'ala. Sholat nggak mau, puasa nggak mau, haji nggak mau. Tapi kalau disuruh berbuat baik, baik dia Pak. Sama orang berbuat baik, berbagi, tapi nggak sholat. Nah, ini juga salah ini dalam memahami agama. Ya, jadi nggak boleh itu dipisahkan Pak. Hablum minallah, hablum minannas. Ya. Nah artinya apa? Islam itu selalu
salat tawasul. Apa tawasul itu Pak? Seimbang. Ada hablum minallah, ada hablum minanas. Ada kebutuhan fisik kita, kebutuhan fisik kita, tapi ada kebutuhan ruhiyah, kebutuhan batin. Ya, ada nutrisi fisik, ada nutrisi apa Pak? Batin. Dan itu tidak bisa dipisahkan Pak. Oleh karena manusia itu membutuhkan 3 hal kata para ulama. Pertama adalah kebutuhan fisik. Kita perlu makan, minum, istirahat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang memberikan nutrisi untuk akal kita, ilmu dan seterusnya. Tapi jangan tinggalkan yang ketiga, kebutuhan ruhiyah kita, ya, amal soleh yang kemudian menambah keimanan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu, Pak. Fisiknya yang dia jaga, akal yang dia penuhi dengan ilmu, dan juga keimanan yang dia jaga, itu juga bagian dari apa yang disebut ahsani taqwim. Jadi artinya Pak, ternyata 2 hikmahnya tadi Pak ya, manusia baru sadar ketika menghadapi Bapak sakaratul maut. Yang kedua, ternyata sedekah itulah amal yang sangat istimewa. Bahkan tidak disebut sholat, tidak disebut baca Quran, tapi disebut fasadaqah. Karena kenapa? Dampaknya kepada orang lain. Jadi apa saja kebaikan yang memberikan dampak kepada orang lain, itu ternyata kebaikannya kembali kepada kita juga. Sehingga mendoakan orang lain pun juga kembali buat siapa Pak? Diri kita sendiri. Kita doakan saudara kita, ya Allah diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk saudara kami. Itu sebenarnya kembali kepada kita. Sampai kayak begini Pak. Kalau kita doakan saudara kita di Palestina, Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestina. Ya Allah, tolong saudara kami ada di Palestina. Sebenarnya itu kita bukan doanya bukan hanya buat orang Palestina saja. Doa itu juga kembali kepada kita. Kita dijaga, dilindungi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kata para ulama, kalau kita ingin dapat banyak kebaikan, maka sering-sering mendoakan orang lain. Kalau kita ingin banyak mendapatkan kebaikan dari Allah, sering-sering mendoakan yang terbaik untuk orang lain. Karena kenapa? Kalau kita doakan untuk orang lain, sebenarnya kembali kepada siapa? Dari kita sendiri. Nah, sehingga ibadah itu tidak hanya kaitannya individu, bukan hanya kita berpikir secara individu, tapi juga bagaimana memberikan kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan. Itu yang paling terpenting. Itu mungkin pesan dari ayat Al-Quran tadi di surat Al-Munafiqun, dan itu menjadi penutup di surah itu kan, menjadi penutup dari ayat